pertanian ya. Nah, bagaimana dengan kelembagaan sosial dan ekonomi? Ya, jadi di samping mereka hidup sebagai petani-petani, mereka juga hidup melembaga. Ya, lembaga apa itu? Lembaga sosial dan lembaga ekonomi. Lembaga sosial dan ekonomi lahir ya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap kehidupannya. Jadi mereka ya sebagai sebuah komunitas merasa akan lebih nyaman, akan lebih aman apabila ya komunitas itu ditunjang oleh suatu kelembagaan. Nah, itu sejarahnya ya, kelembagaan sosial, apalagi kelembagaan ekonomi. Nanti kalau kita lihat KUD misalnya itu adalah kelembagaan ekonomi. Tapi lembaga adat misalnya adalah lembaga sosial, ya. Di situ mereka merasa ada satu apa? Kohesivitas ya, keterikatan satu sama lain yang membuat mereka lebih nyaman. Apalagi ketika mereka harus dihadapkan kepada ya pemodal-pemodal besar, ya investasi, ya perusahaan-perusahaan perkebunan. Ya, mereka merasa kalau mereka harus berhadapan satu-satu, ya itu tidak mereka merasa tidak safe. Oleh sebab itu mereka harus menghadapinya dalam kelembagaan. Nah, ini penting ya. Kebutuhan masyarakat meskipun tidak linear cenderung merupakan kebutuhan yang lahir dari kebutuhan individu sebagai anggotanya ya. Jadi itu tadi. Kelembagaan sosial ekonomi masyarakat pertanian itu ya mulai dari lembaga yang sederhana ya, lembaga yang informal, lembaga yang non struktural. Ya, pada masyarakat desa yang kegiatan ekonominya masih belum didominasi sistem ekonomi uang, ya, menyebabkan masih kuatnya mengait antara kegiatan ekonomi dan sosial. Ini komunal-komunal yang tradisional ya. Jadi sistem gotong royong, ya, sistem bagi hasil, sistem tebasan, sistem borongan pengolahan tanah dan pemanenan, sistem buruh tani, sistem tradisional lain yang terkait dengan operasi produksi pertanian. Ini juga harus menjadi sesuatu yang dipahami oleh para pelaku usaha perkebunan. Kadang-kadang begini ya, seringkali perkebunan itu kemudian merekrut tenaga buruh lepas ya, atau PKWT atau kontrak waktu terbatas ya, dari masyarakat di sekitar kebun. Kemudian ketika mereka bekerja, mereka melibatkan orang lain. Mereka melibatkan keluarganya, anak istri ya, anaknya pulang sekolah kemudian ikut bekerja ya, kemudian apa namanya juga masyarakat lain ya, teman-teman sekampungnya. Ini adalah sebenarnya adalah bagian dari rasa kelembagaan itu ya, rasa kelembagaan eh, di antara para petani itu ya. Ini juga harus dipahami ya. Nah, seringkali pihak-pihak luar ya, LSM, kemudian para aparat hukum ya, itu merasa tidak memahami ini dan kemudian menjadi masalah ya, menjadi masalah. Kemudian muncullah isu-isu mengenai pekerja anak ya, dan sebagainya. Kelembagaan sosial masyarakat pertanian ya, mulai dari kelompok tani, kelompok pemangkai air, kelompok kredit usaha, ini sudah mulai masuk ke dalam lembaga-lembaga yang non tradisional ya, koperasi desa, bahkan ada kelompok trading, kelompok pemasaran ya, kelompok peternak ya, dan lain sebagainya. Ini ya, jadi sudah mulai bentuk-bentuk yang lebih modern ya. Nah, bentuk hubungan perkebunan dengan masyarakat sekitar kebun ya. Bentuk antara usaha perkebunan dengan masyarakat sosial di sekitarnya itu seperti irisan ya. Jadi itu ada usaha perkebunan ya, kemudian ada kehidupan sosial masyarakat ya, dan ada juga kegiatan ekonomi dan kelembagaan ekonomi masyarakat. Ya, jadi masyarakat itu harus kita bagi dua ya, kehidupan sosialnya dan kelembagaan ekonominya. Ya, kelembagaan ekonominya. Jadi ini adalah semacam persinggungan dari tiga hal ya. Nah, bagaimana mekanisme hubungan yang terjadi ya antara usaha perkebunan dan kehidupan sosial masyarakat di sekitarnya itu adalah hubungan sosial kemasyarakatan. Ya, hubungan sosial kemasyarakatan. Sedangkan antara usaha perkebunan dan kegiatan ekonomi dan kelembagaan ekonomi masyarakat di sekitarnya adalah hubungan bisnis. Ya, jadi ini harus dibagi. Ya, nanti makanya larinya nanti adalah misalnya kalau di BUMN itu ada PKBL ya, program kemitraan dan bina lingkungan. Ya, kemitraan itu nanti larinya ke hubungan bisnis, bina lingkungan itu larinya nanti kepada hubungan sosial kemasyarakatan. Jadi ada dua bentuk hubungan ya, yang tidak boleh dicampurkan. Ya, yang satu adalah hubungan sosial, yang satu adalah hubungan bisnis. Kalau sudah bicara hubungan sosial, nanti larinya kita kepada filantropik ya, relationship model
atau metode, ya. Jadi kita tidak bicara untung dalam konteks finansial, tapi keuntungan-keuntungan publik, keuntungan-keuntungan non finansial, ya, misalnya dukungan, ya kan, sustainability dan sebagainya. Tapi kalau kita bicara hubungan bisnis, kita bicaranya dalam ukuran-ukuran bisnis, ya, profitabilitas dan lain dan seterusnya, ya. Isu-isu dalam hubungan yang terjadi apa? Dalam hubungan sosial kemasyarakatan, isu-isunya adalah adanya beda budaya, ya, perbedaan budaya. Satu budaya masyarakat pedesaan, ya, atau masyarakat sub perkotaan, ya, untuk kebun-kebun yang berada di sekitar kota. Dan di perkebunan itu adalah budaya modern, ya, budaya masyarakat modern, ya, kehidupan di enklave perkebunan itu budaya modern, ya, bahasanya adalah bahasa-bahasa modern, ya, bahasa-bahasa ekonomi bisnis. Di masyarakat bahasanya adalah bahasa-bahasa tradisional, bahasa-bahasa adat. Jadi ada beda budaya di sana. Kemudian beda orientasi, ya, beda orientasi. Khususnya ketika perkebunan berhadapan dengan masyarakat yang sangat tradisional, ya. Di perkebunan orientasinya adalah bagaimana, ya, berproduksi, produktivitas, efisiensi. Di masyarakat orientasinya bukan itu, ya, tapi misalnya adalah bagaimana keguyupan, bagaimana persaudaraan, ya, bagaimana silaturahmi, bagaimana adat ini bisa, ya, tradisi ini bisa tetap dipelihara. Begitu juga dalam hubungan bisnis, ya, hubungan antara usaha perkebunan dengan kegiatan ekonomi masyarakat, ya. Juga di sana ada beda paradigma, ya. Kalau di perkebunan paradigmanya sudah paradigma bisnis modern barangkali, ya, ukuran-ukurannya sudah sangat jelas di sana, ukuran-ukuran industri perkebunan, ya. Tetapi di kegiatan ekonomi masyarakat desa mungkin meskipun sudah berkelembagaan ekonomi tetapi paradigmanya belum, ya, paradigmanya masih belum apa belum sepenuhnya paradigma bisnis modern, ya. Kemudian jelas ada beda kapabilitas, ya, kalau di perkebunan, perusahaan perkebunan, ya, kompetensi kapabilitas itu pastilah sudah lebih standar, ya, lebih baik, ya. Di masyarakat, di kelembagaan ekonomi masyarakat barangkali belum, ya. Kapabilitas apa? Kapabilitas manajemen, ya, bagaimana mengelola organisasi, mengelola uang, ya, melakukan perdagangan dan sebagainya. Bagaimana menghormati ukuran-ukuran kontrak-kontrak bisnis misalnya, ya. Tapi baik di hubungan sosial kemasyarakatan maupun hubungan bisnis, itu ada kesamaan. Apa itu kesamaannya? Kesamaan tujuan. Apa kesamaan tujuannya? Kalau di hubungan sosial kemasyarakatan, tujuannya jelas, ya. Bagaimana masyarakat ini menjadi lebih sejahtera. Bagaimana masyarakat ini menjadi lebih baik. Baik masyarakat maupun perkebunan sama-sama tujuannya itu. Bagaimana harmoni itu tercipta, ya, saling berdampingan dengan harmoni, ya. Di dalam hubungan bisnis tujuannya juga sama. Apa itu? Sama-sama ingin mendapatkan keuntungan yang layak, ya, profitabilitas, keuntungan yang seharusnya diperoleh dalam sebuah kegiatan bisnis. Nah, kemudian apa solusi untuk mengatasi isu-isu itu, ya? Untuk mengatasi isu-isu itu, maka solusinya adalah, ya, pertama, yang beda-beda ini kita komunikasikan, kita koordinasikan, ya. Komunikasi, koordinasi. Apa kunci komunikasi koordinasi? Saling memahami, ya. Paling tidak inisiasinya harus datang dari usaha perkebunan, ya. Dengan cara apa? Dengan cara memahami sosiologi, ya, sosiologi perkebunan itu tadi, sosiologi pertanian, sosiologi masyarakat pertanian tadi itu yang kita bicarakan di depan itu, ya. Dengan cara itulah kita bisa berkomunikasi, bisa berkoordinasi, ya. Jadi inisiatifnya paling tidak harus datang dari usaha perkebunan dulu. Caranya apa? Caranya adalah dengan memahami sosiologi. Yang ketiga adalah sama-sama yuk berorientasi pada standar. Standar apa? Standar-standar yang berlaku umum dalam konteks masyarakat modern. Kalau bisnis, ya standar bisnis. Ya, bahwa bisnis itu harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Itu harus, dua-duanya harus berorientasi ke sana. Hubungan sosial ke masyarakat, standarnya apa? Harus harmoni, harus begini. Jadi sama-sama mengacu pada satu standar, ya. Kemudian tujuan yang sama tadi itu diperkuat, ya. Diperkuat, menyamakan tujuan itu diperkuat, ya.
Jadi tadi itu ya, usaha perkebunan harus memahami sosiologi pertanian, sosiologi perkebunan ya, dan masyarakat desa baik dalam konteks sosial maupun kelembagaan ekonominya harus memahami karakteristik bisnis modern. Jadi mereka harus memahami, oh kalau perusahaan perkebunan itu harus begini, 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 ya tidak semau-maunya, ya. Jadi kalau kita bekerja dengan perkebunan, ya itu ada namanya kontrak, ya kontrak itu harus dipatuhi, ya. Kalau kita itu kontrak kerja, misalnya kita ada tenaga kerja, kita harus datang, ya. Penting sekali bagi usaha perkebunan, ya, misalnya seperti PTPN itu, ya, kehadiran karyawannya setiap hari misalnya, ya. Jadi kita yang selama ini sangat dipengaruhi oleh apa momen-momen adat atau tradisi, misalnya ini boleh datang boleh enggak, itu memang harus sudah berpikir ulang kembali, ya. Hanya dengan cara ini, saling memahami ini, maka eh, apa namanya, harmonisasi hubungan di antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat di sekitarnya akan menjadi terjamin dan berlangsung dalam konteks lama, atau dengan kata lain menjamin sustainability.